di 95,9 Sekar FM Madiun, Jawa Timur. Selamat mendengarkan seluruh radio jaringan yang sudah siap menghadirkan pengajian pagi dan juga kajian-kajian dari Majelis Tafsir Al-Quran. Baik, pemirsa dan pendengar, kita akan lanjutkan silaturahim kali ini di bagian putra dengan rekan Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini ya? Alhamdulillah baik dan sehat. Bagaimana dengan rekan Ahmad Fauzan hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk menghadirkan silaturahim di kesempatan pagi hari ini, rekan Wahid, silakan. Baik, terima kasih rekan Ahmad Fauzan dan pemirsa dari TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam acara Jihad Pagi yang tentunya kami siarkan secara langsung di Gedung Pusat MTA di Jalan Ronggo Warsito nomor 111 Surakarta. Di pagi hari ini terpantau lalu lalang peserta yang akan mengikuti siaran dan kajian secara langsung hari ini nampak sudah banyak ya, dan termasuk juga para petugas pun sudah bersiap sejak pagi tadi, dan salah satunya petugas yang saat ini akan kita wawancarai pemirsa, beliau Bapak Widodo, satu petugas Satgas di Majelis Tafsir Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik sehat hari ini Pak Wid? Alhamdulillah diberikan kesehatan hari ini. Alhamdulillah. Harus prima ya hari ini. Siap, harus prima, harus sehat agar tetap bisa menjalankan tugas baik-baiknya. Baik, tugas hari ini menjadi Satgas MTA ini ya. Satgas MTA. Persiapan dari rumahnya ini kan ternyata dari Ngawi gitu ya. Dari Ngawi ya. Cukup jauh ini ya dari daerah Solo. Ini persiapan dari rumah untuk bertugas hari ini sejak jam berapa ini? Untuk persiapan setelah sholat maghrib, berkemas, persiapan perlengkapan. Terus untuk setelah Isya berangkat untuk berkumpul di majelis untuk menunggu armada untuk pemberangkatan sekitar jam 9 malam. Baik, berarti berangkatnya kemarin malam ya? Iya, malam jam 9. Saya kira mungkin berangkat subuh atau berangkat dini hari tadi gitu ya. Berangkat malam agar nantinya sampai di sini masih bisa istirahat. Agar paginya tetap fit. Berapa jam perjalanan dari Ngawi ke Kota Solo ini? Alhamdulillah karena tadi malam tidak begitu macet, 2 jam sudah sampai di sini. 2 jam gitu ya. Perjalanan lancar ya. Alhamdulillah lancar. Dan berarti sempat istirahat di sini. Iya, sempat istirahat. Memulihkan tenaganya insya Allah ya. Iya. Baik, dari teman-teman petugas Satgas di Ngawi ini berapa banyak personil yang berangkat hari ini? Untuk yang dari cabang Ngawi Kota atau Ngawi 1 itu yang berangkat 4 personil hari ini. 4 personil. Iya. Kalau total yang tadi satu armada tadi? Satu armada 8 personel gabung dengan cabang dari Paron dan Geneng. Kalau total keseluruhan itu sekitar 30 sampai 40 personel. Karena dari satu perwakilan. Oh, baik. Berarti hari ini memang khusus semua petugas itu dari perwakilan Ngawi. Iya, dari perwakilan Ngawi. Baik, luar biasa ini. Semangatnya teman-teman Ngawi untuk membantu mensukseskan acara kajian Jihad Pagi di hari ini. Baik, Pak Widodo, ini bergabung di Satgas Majelis Tafsir Al-Quran sudah berapa lama ya sebenarnya? Untuk bergabung di Satgas kurang lebihnya 7 sampai 8 tahun Mas. 8 tahun. 7 ataupun 8 tahun. Ya. Baik, pada saat itu keinginan menjadi Satgas itu terdorong karena faktor apa ini Pak? Kalau untuk keinginan dari kami pribadi, seperti kami ini kan yang kami punya untuk apa ya? Yang istilahnya untuk menunjang dakwah ini baru tenaga. Jadi ketika tenaga kami ini siap jalan untuk dakwah ini ya di Satgas ini, karena di Satgas membutuhkan tenaga dan kondisi badan yang fit dan prima. Baik, berarti Pak Widodo ini mengoptimalkan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan fisik. Karena baru itu yang Allah berikan kemampuan kepada kami untuk jalan dakwah ini. Ya, itu dorongan yang sangat luar biasa ini ya, karena menyadari bahwasanya potensi yang dimiliki saat itu adalah fisiknya, tenaganya, maka digunakan untuk di jalan Allah yang saat itu bisa terakomodir dalam kegiatan Satgas. Nah, setelah bergabung di Satgas, bagaimana semacam masukan yang didapatkan oleh Bapak, apakah fisiknya bisa teroptimalkan untuk dakwah di sana? Kalau ketika masuk di Satgas itu harus gimana Mas? Untuk
fisik itu harus lebih dijaga. Kalau dulu kita belum ngaji, belum ikut satgas itu ya makan atau apa olahraga itu ya enggak sama sekali. Kalau ini kan untuk jagani ketika tugas itu badan harus fit, harus sehat ya, maksimalnya jaga kesehatan gitu. Oh, iya. Menjaga kesehatannya dengan berolahraga, dengan konsumsi makanan yang bernutrisi gitu. Iya, siap-siap gitu. Nah, contohnya ini biar mungkin bisa ditiru oleh para petugas satgas yang lainnya ataupun para pemirsa yang ingin bergabung di satgas Pak Wid. Iya. Kalau untuk olahraga itu sebenarnya kami itu olahraga otomatis karena gimana? Pekerjaan di bidang bangunan Pak ya. Saya ya di tukang proyek pembangunan itu kan tiap hari aktivitas itu pasti fisik terus. Ya. Seperti jalan atau angkut-angkut itu sebenarnya kami anggap sebagai olahraga karena dari aktivitas fisik itu begitu keringat keluar itu badan pasti sehat dan penyakit-penyakit itu insya Allah tidak akan datang. Baik, berarti aktivitas sehariannya, pekerjaannya ini Bapak ikhtiarkan sebagai olahraganya gitu ya. Baik, karena dalam pekerjaan bangunan itu memang pekerjaan fisik yang dilakukan ya Pak ya. Angkat beban, angkat semen, angkat pasir dan lain sebagainya itu Dinikmati sebagai olahraga. namun teknik-teknik untuk mengangkat dan lain sebagainya juga diikuti ya supaya Agar tidak terjadi cedera gitu. Posisi-posisi ketika mengangkat itu harus pas gitu. Kalau dari segi makanan biasanya seperti apa Pak? Makanan yang penting makanan sehat lah, nggak perlu enak, yang penting bergizi. Yang diutamakan bergizi, Bergizi. bukan enaknya gitu ya. Baik, setelah 8 tahun ini bergabung dengan Satgas itu ya Pak ya, pernah bertugas ke daerah mana saja selain utamanya kalau ada tugas piket di Kota Solo ini? Ya, untuk sementara ini ya sekitar Ngawi dan Solo Raya. Baik, berarti memang mengakomodir semua kegiatan yang ada di sekitar Ngawi gitu ya, dan juga bergabung yang ada di tugas di pusatnya sendiri. Nah, berkaitan dengan tugas Satgas ini kan kadang tidak terjadwal, tidak terencana gitu ya Pak ya. Bagaimana mengatur kegiatannya? Apakah juga ketika ada tugas langsung berangkat atau seperti apa dari Pak Widodo sendiri? Ya, kalau untuk jadwal tugas Satgas ini kan seperti yang dari Ngawi ini sudah ada jadwal. Jadi kita dibagi seperti akad legi ini ada 2 regu. Jadi ketika 1 bulan sekali piket itu bisa bergantian. Dan kebetulan kami juga selain di Satgas Umum juga tergabung di Satgas Pengendali. Jadi ketika akad Kliwon itu juga dapat piket itu sudah tertata, jadwalnya sudah tertata. Baik, berarti memang Pak Widodo berarti setiap bulan pasti ke Solo untuk tugas Satgas gitu ya? Iya, insya Allah. Ya. Bedanya Satgas Umum dan Satgas Pengendali kalau di ahad paginya tugasnya seperti apa? Kalau Satgas Umum kita mengamankan jamaah yang berada di sekitar lokasi pengajian. Sedangkan kalau di Satgas Pengendali kita di bagian ngatur lalu lintas untuk yang di pinggir-pinggir jalan, mengamankan kendaraan yang lewat. Baik, supaya untuk jamaah yang akan mengikuti kajian secara langsung bisa terakomodir dengan mudah, keselamatannya juga terjaga gitu ya. Nah, berkaitan dengan elemen Satgas MTA yang diikuti oleh Pak Widodo merupakan salah satu buah dari mengajinya tentu. Nah, kalau pengalaman mengaji Pak Widodo sendiri di MTA itu seperti apa? Ini untuk cerita sedikit ya Pak. Untuk awal mula kami mengenal pengajian MTA ini sebenarnya dari ada teman kerja di proyek itu kan sering memutar radio yang zaman dulu masih HP bisa diputar radio itu Pak. Itu sebenarnya ya dulu nggak suka saya dengar tuh pengajian kok seperti ini karena maklum saya dulu termasuk orang yang jauh dari agama, sholat pun nggak kenal itu, jadi dengar pengajian itu nggak begitu suka. Berarti karena ada teman yang mendengarkan radio MTA menyiarkan kajian tadi itu ya? Awal mula Pak Widodo itu mengenal. Tadi disampaikan bahwasanya dulu tidak begitu suka bahkan jauh dari agama gitu. Saya itu memang dari lingkungan gimana ya? Dari kecil itu tidak pernah dikenalkan agama dari orang tua atau sekitar keluarga itu nggak pernah dikenalkan agama itu. Intinya nggak pernah lah Pak. Tapi ngaku Islam ya tetap dari Islam keturunan dari orang tua. Karena kan pasti minimal di sekolah itu ditanya
agamanya apa gitu kan, nanti Iya. menentukan mata pelajaran yang diikuti gitu. Iya, iya. Tapi saat itu belum bisa mendalami agama Islam secara utuh gitu ya. Iya, belum tahu Islam itu apa, Islam itu bagaimana itu belum paham. Kalau sholat pun bagaimana dari Pak Widodo? Sholat itu saya mengenal sholat itu setelah ngaji nih. Oh, Dulu sebelum ngaji ya nggak pernah sholat, nggak pernah sholat? nggak pernah. Sholat hari raya? Hari raya itu ya kadang sholat, kadang enggak. Cuma ikut perayaannya saja ya? Ya ikut merayakan. Baik, berarti memang salah satu buah dari mengaji kan adalah tumbuh ketertiban dalam menjalankan ibadah sholatnya gitu ya. Iya, iya. Alhamdulillah ketika sudah mengaji, Pak Widodo ini akhirnya tertib dalam menjalankan ibadah Iya, sholat. alhamdulillah. Nah, kembali ke cerita ketika temannya itu mendengarkan radio tadi ya Pak ya. Iya. Nah, apakah sikap dari Pak Widodo saat itu melihat teman dari pekerjaan Bapak mendengarkan radio, apakah juga ada penolakan atau semacam ya teguran ngopo sih kalau ke radio mbok mending lagu atau sebagainya. Ya seperti itu pasti ada. Tapi ketika dulu yang saya ingat dari almarhum Ustadz Ahmad Sukina itu, wong geting itu sesuai nyanding itu ternyata juga benar itu. Tiap hari dengar, kalau nggak dengar bahkan jadi kangen pengen dengar. Akhirnya di rumah itu muter sendiri, coba muter sendiri itu akhirnya ya tertarik juga. Oh baik, luar biasa ini ya. Ketika temannya mendengarkan radio terus menerus, akhirnya lama kelamaan Pak Widodo ini juga tersentuh gitu ya. Iya. Masih ingat tidak Pak isi kajian yang paling menancap di dalam hati Pak Widodo? Itu yang paling saya ingat itu dan berkesan pertama saya mendengarkan itu bahwa diharamkan daging yang tumbuh dari uang haram itu masuk surga. Itu yang saya ingat betul. Karena dulu sebelum saya ngaji itu ya makan minum itu nggak peduli, halal haram itu nggak peduli. Oh, Jadi ya semua yang saya dapat ya saya makan. Entah itu hasilnya dari mana itu saya nggak begitu ngereken Pak. memang selain pekerjaan menjadi pekerja di bangunan, selain itu ada pekerjaan sampingan. Nggak ada Pak, tapi cuma hasil dari pekerjaan itu waktu remaja itu ya biasa remaja ketika belum kenal agama itu ya pasti jauh dari agama, apa yang dilakukan pasti ya melanggar apa yang jadi ketentuan agama itu. Oh baik, berarti memang saat itu banyak rezeki-rezeki yang tidak berkah gitu ya, tidak halal, yang ternyata ketika sudah mendengarkan kajian itu bisa menjadi sesuatu yang membawa ketidakberkahan dalam rezeki itu dan sebagainya. Baik, setelah mendengarkan kajian yang dari temannya gitu, akhirnya memutuskan mulai bergabung itu seperti apa prosesnya Pak? Untuk prosesnya gini Pak, ini cerita sedikit lagi ya Pak. Itu ada pekerjaan di Madiun. Teman saya itu menemukan emas ya berupa cincin itu Pak. Itu karena beliaunya sudah lama mendengarkan jadi paham. Ketika kita menemukan barang itu harus minimal diumumkan itu 1 tahun. Selama 1 tahun diumumkan instan agar barangkali pemiliknya mencari itu bisa menemukan. Itu di istilahnya diworo-worokan di sekitar warga yang ada proyek itu selama 1 tahun itu ternyata tidak ada yang kehilangan. Akhirnya oleh beliaunya ini emas ini dijual laku berapa gitu. Beliaunya ngajak saya ke sini, ayo ikut ngaji ke Solo. Nanti masalah saku saya yang nanggung, saya ikut aja. Itu pertama kali saya ke Solo itu karena ya wong desa itu tidak pernah naik kendaraan mobil itu. Di bis itu baru jalan berapa kilo itu saya sudah mabuk, sudah teler. Wes tidak tahu mana arahnya itu tidak tahu Pak. Akhirnya sampai sini itu diajak ke majelis ini jalan. Dulu lupa saya dari mana, Liman atau dari mana itu. Sampai sini alhamdulillah sudah seger lagi. Itu ternyata teman saya itu uang hasil penjualan itu datang ke sini untuk dimasukkan ke zaman dulu itu waktu baru apa ya, radio apa TV gitu ya, rencana mau bikin TV gitu kayaknya. Untuk infak lah ya. Iya. Saya dibelikan brosur atau apa itu, terus sisa uang penjualan itu dimasukkan infak semua itu. Itu pertama kali saya datang ke Solo ini.
setelah mendapatkan ajakan tersebut dari Bapak diajak ke majelis ini, bagaimana tanggapannya dari Pak Widodo? Ya, saya beratnya gimana ya? Terenyuh. Ketika di sini itu ternyata pas penyerahan apa ya? Simak? Bukan piagam lomba anak-anak itu, Pak. Ya. Saya Alusna, ya, Pak? ya Alusna. Itu saya jadi pengen apakah anak-anak saya nanti bisa seperti ini gitu. Dari situ saya mulai sadar kalau saya tidak memberi contoh pada anak-anak saya, pasti anak-anak saya juga akan jadi seperti saya yang dari kecil tidak pernah dikenalkan agama oleh orang tua saya. Baik, alhamdulillah ternyata dari kajian tersebut membawa sebuah insight yang sangat luar biasa bagi Pak Widodo untuk merubah dirinya gitu ya, menjadi ayah bapak yang menjadi panutan utamanya dalam menjaga agama gitu ya Pak ya. Nah, sekarang setelah proses itu bagaimana keluarga Bapak Widodo ini? Ya, alhamdulillah untuk sekarang istri juga sudah ngaji. Ini saya punya anak 2, yang satu sudah SMP kelas 1. Alhamdulillah saya bisa memasukkan ke pondok. Untuk yang kecil ini baru umur 4 tahun. Insya Allah besok di SDIK Ngawi ya Pak ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan lancaran. Semoga keluarganya senantiasa diberikan istiqomahan dalam menjalankan kajian, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan bukan hanya keluarga di dunia, nanti insya Allah keluarga di akhirat. Ya, amin. Mungkin terakhir ada pesan dari Pak Widodo untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman semua yang khususnya Satgas hari ini yang bertugas, tetap jaga keikhlasan, tetap jaga kesehatan agar tetap bisa bertugas di kemudian hari. Untuk khususnya warga Ngawi Kota, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam mempelajari ilmu agama ini. Terima kasih Pak Widodo, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah nanti ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MATV dimanapun Anda berada, demikian tadi silaturahim pertama kita di bagian putra ya, bersama dengan Bapak Widodo dari Ngawi. Kembali ke rekan Ahmad Fauzan.